atau dari Maybelline yang baby apa sih, baby skin. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini aku bersemangat banget karena akan nge-review produk terbaru dari Maybelline, yaitu namanya Fit Me Matte and Poreless 16 Mattifying Primer. Jadi ini adalah primer terbarunya dari series Maybelline Fit Me ya. Kemarin gak sengaja banget sih sebenarnya waktu aku lihat-lihat di official store Maybelline Indonesia, aku tahu kalau ada produk baru ini. So langsung aja aku check out karena aku penasaran ya untuk dulu foundationnya ataupun compact powder yang series Maybelline Fit Me itu aku suka. Jadi kayak gimana untuk kualitas primernya ini? Kalau aku lihat dari package depannya ini sih dia ngeklaim cocok untuk normal to oily, at least itu pas banget dengan tipe kulit wajah aku. Di area T-zone aku lebih cenderung berminyak, di area lain normal. Dan aku rasa sih biasanya kalau cocok untuk normal to oily, untuk kulit berminyak juga cocok ya. Terus selain itu dia juga sudah ada SPF-nya 20. Masih ditambah primer ini bisa bertahan sampai 16 jam. Wow, cukup menggiurkan ya. Ini udah aku pakai kayak sekitar 4 kali sampai hari ini. Jadi aku rasa sih udah cukup buat aku share dan review ke kalian. So pastiin tonton videonya sampai akhir karena aku akan bahas mulai dari teksturnya, hasilnya seperti apa waktu dipakai di wajah, sampai ke tes ketahanan. Kalau kalian penasaran, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So aku akan seneng banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Sekarang aku akan bahas tentang packagingnya ya. Kalau kalian bisa lihat, ini masih dari series Maybelline Fit Me, perpaduan warna hitam dan juga biru Tosca. Selain tadi ada nama dan klaim produk, di sisi lainnya aku akan kasih lihat detail ingredients-nya. Akan aku zoom seperti biasa kalau kalian penasaran komposisinya tuh apa-apa aja. Selanjutnya di sini tertera netonya ada 30 ml, cukup banyak ya kayak foundationnya. Dengan harganya kemarin aku beli 99.000 atau 98 ribuan, aku lupa. Nanti untuk detail update harganya kalian langsung cek aja linknya di bawah. Siapa tahu ya hari ini lagi ada diskon juga, karena biasanya sih Maybelline Indonesia kayak gitu, suka ada diskon-diskonan. Terus untuk di bagian lainnya aku juga bakal kasih lihat kalau produknya Maybelline ini pastinya sudah ada nomor BPOM. Expire date-nya sampai di tahun 2024. Di bagian belakangnya sini sebenarnya ada beberapa klaim produk, tapi nanti akan aku bahas setelah aku mengaplikasikan produknya aja ya. Di kesimpulan akan aku bandingkan apakah produknya ini sudah sesuai dengan klaimnya. Masuk ke packaging dalamnya, dia ini berbentuk tube seperti ini. Jadi biasanya sih memang untuk primer-primer yang aku coba kayak dari Emina atau dari Maybelline yang baby skin sama makeover mattifying itu biasanya memang bentuknya tube seperti ini. Dan menurut aku cukup kecil ya, jadi praktis dibawa kemana-mana. Untuk di bagian aplikatornya waktu aku buka dia juga cukup lancip dan kecil. Ini sih menguntungkan kalau misalnya kita ngambil produknya, kita bisa kontrol aja. Jangan sampai kebanyakan. Karena biasanya untuk primer kan kita pakainya dikit aja ya. Aku akan kasih lihat untuk teksturnya, tapi sembari akan langsung aku aplikasikan aja ya. Ini beneran waktu pertama kali aku pakai produknya. Kondisi bare face muka aku seperti ini. Langsung aja aku akan zoom juga di sekitaran T-zone aku, di sekitaran hidung itu pori-pori aku cukup gede tuh, kalian bisa langsung lihat sendiri aja ya. Dan untuk produknya aku ambil secukupnya karena itu baru pertama kali pakai, jadi menurut aku sih secukupnya segini. Awalnya aku kaget, biasanya kan primer teksturnya kayak agak apa ya, nggak setebal ini. Tapi untuk yang Maybelline Fit Me ini ternyata dia teksturnya kayak lotion gitu ya, nggak terlalu kental tapi juga nggak terlalu cair. Warnanya putih susu dan waktu aku swipe kayak gitu kira-kira teksturnya. Langsung aku akan pakai aja di sekitaran hidungku tadi yang pori-porinya gede. Di sisi kanannya waktu aku swipe gitu kelihatan ya dia memang seperti lotion tapi kayak lama-lama lumer gitu loh di kulit. Dan kalau dilihat dari salah satu klaimnya dan sesuai namanya juga ya, dia ini bisa ngeblurin pori. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Sekarang aku akan kasih lihat untuk perbandingannya seperti apa. Nggak menunggu waktu lama dia udah ngeresep kayak gini. Before after sisi kanan kiri hidung aku, menurut aku sih untuk yang sudah menggunakan primer
Teksturnya kayak memang lebih smooth gitu loh, pori-porinya tersamar ya, bener-bener blur. Nih, kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya dengan sisi kiri yang belum diaplikasikan. Itu beneran kelihatan masih kayak ada apa ya, pori-pori terus geradakan komedo juga. Dan kalau dilihat-lihat sih untuk yang bagian sudah diaplikasikan itu penampakannya lebih matte ya. Yap, sepertinya emang bener si primer ini bisa ngeblurin pori. Dan sekarang aku akan aplikasikan juga di sisi kiri hidung aku. Bener-bener aku zoom di situ biar kalian bisa lihat ya tekstur sebenarnya tuh kayak gimana. Dan nanti perbandingannya seperti apa setelah menggunakan primer. Setelah selesai hasilnya seperti ini ya, aku akan kasih lihat detailnya. Memang selain ngeblurin pori, penampakannya lebih matte seperti yang aku bilang tadi. Sebelumnya kan tadi aku pakai moisturizer yang akan membuat glowing gitu. Di sini kelihatan sudah lebih smooth dan tersamar. Dan setelahnya karena memang ini masih ada sisa dari produknya, langsung aku pakai aja di dahi aku. Kemudian di dagu, karena memang area T-zone aku yang sering gampang berminyak ya. Jadi ini aku fokuskan bener-bener di situ. Oke, seperti ini setelah aku tap-tap udah bener-bener meresap untuk si primernya. Sekarang aku akan pakai base selanjutnya, yaitu foundation dari Maybelline Fit Me juga Matte and Poreless di shade 128. Karena memang untuk hari pertama ini aku akan tes menggunakan foundation. Seperti biasa pengaplikasiannya langsung aku totol-totol ke seluruh permukaan wajah, setelahnya baru di tap-tap menggunakan puff cushion. Hasilnya seperti ini, setelah selesai dia bener-bener kayak membuat kulit lebih merata gitu. Tapi hasilnya masih kelihatan natural, nggak terlalu matte banget, ada sedikit glow-nya. Oke, waktu aku zoom di sekitaran pori-pori aku, pastinya lebih kelihatan flawless lagi ya setelah tadi pakai primer, udah smooth gitu, ditambahin foundationnya ini. Cakep sih hasilnya. Tapi setelahnya ini tetap aku akan set menggunakan bedak karena memang tipe jenis muka aku tuh normal to oily. Dan di sini aku menggunakan bedak yang biasa-biasa aja, kayak nggak ada kandungan untuk menahan minyak, yaitu dari Pond's BB Magic Powder. Seperti biasa ya, kalau kalian udah ngikutin channelku lama, aku selalu pakai powder ini kalau untuk ngetes primer ataupun foundation, karena memang dia ini efeknya cuma memberikan efek yang flawless aja di wajah. Dan setelah mengaplikasikan, pastinya akan lebih matte, flawless kayak gini. Dan tara, ini udah selesai untuk makeupnya, seperti biasa natural simple buat sehari-hari. Dan aku akan kasih lihat ini udah jam 8.35 atau setengah 9 pagi. Aku akan update lagi hasilnya nanti seperti apa. Oke, ini update aku yang pertama jam 11.30 atau setengah 12. Pakainya udah sekitar 3 jam. Menurut aku sih belum terlalu ada perubahan yang berarti ya, karena memang ini masih di rumah juga. Untuk di sekitaran T-zone aku belum berminyak, coveragenya juga masih oke. So, secara penampakannya sih ini masih bagus-bagus aja. Sekarang aku mau keluar rumah, kebetulan ini pas weekend aku mau keluar sebentar. Pastinya aku akan pakai naik motor panas-panasan ya. So, nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Update yang kedua ini udah jam 14.30, setengah 3 sore, total pakai ini 5 jam. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, menurut aku juga masih bagus ya. Kelihatan dari jauh, paling cuman kayak ada glow sedikit di sekitaran hidung. Tapi waktu aku deketkan tuh belum ada yang lumer sama sekali. Padahal tadi seperti yang kalian lihat udah panas-panasan naik motor, keringetan pakai masker. Wow, menurut aku bagus sih. Cuman setelah aku perhatiin di bagian kacamata agak sedikit ngecap, tapi untuk bagian lainnya masih flawless dan juga coveragenya oke. Khususnya di bagian dagu aku ya, yang banyak noda-noda bekas jerawat. Sejauh ini aku suka sih sama hasilnya. Ini aku udah sampai rumah dan udah mau jam 5 sore, aku akan update ya. Pastinya akan aku lepas dulu maskernya. Di sini sih nggak terlalu banyak nempel di masker, kalau kalian bisa lihat, cuman di bagian ujung hidungnya aja yang nempel. Dan hasilnya seperti ini, overall sih kalau aku lihat masih cukup oke, cuman memang di bagian hidung aku lebih kelihatan berminyak ya daripada tadi. Aku akan kasih lihat untuk zoomnya juga. Untuk tekstur di sekitaran hidung sih kalau memang di zoom agak kelihatan sih pori-porinya, tapi itu pun nggak parah yang sampai lumer gitu, cuman agak hilang di ujung hidungnya aja. Untuk coveragenya bahkan di sekitaran dagu aku juga masih bagus di bagian bekas-bekas jerawat.
Sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan tisu di sekitaran yang tadi ada kilo-kilo minyak. Pastinya dia akan nempel dikit ya di tisunya. Dan wow, setelah aku lihat hasilnya ini beneran kembali flawless lagi. Cuman tadi tetap ya di ujung hidungnya agak ngelopek sedikit. Bagian lainnya masih bagus. Dan yaps, pemakaian 7,5 jam dengan panas-panasan keluar rumah. Aku rasa ini bagus ya. Oke, ini update aku yang terakhir. Sudah hampir jam 10 malam kayak gini untuk kondisi wajah aku. Menurut aku dia kembali berminyak ya kayak tadi. Udah gitu waktu aku zoom di lipatan hidung aku sekarang udah kelihatan kalau dia lumer. Dan untuk coveragenya juga seperti itu, di sekitaran noda-noda dagu ataupun di pipi agak sedikit memudar. Tapi menurut aku wajar ya karena memang pakainya kalau di total tuh udah 12 jam lebih. Wow. So, kalau dilihat dari hasilnya sih memang untuk yang primernya ini dia selain bisa ngeblurin pori juga bisa mengontrol minyak. Tapi aku masih penasaran jadi aku pengen tes sekali lagi untuk hari yang berbeda. Di sini aku akan pakai primernya tuh separuh aja, jadi di sisi kanan hidung aku. Jadi nanti kita akan bisa lihat untuk bagian yang tidak menggunakan primer itu akan kelihatan berminyak setelah berapa jam. Sebenarnya sih udah pasti ya nanti untuk yang menggunakan primer akan lebih terkontrol minyaknya. Cuman yang menarik di sini, setelahnya aku nggak akan menggunakan base yang aneh-aneh kayak cushion maupun foundation, tapi aku akan menggunakan langsung pakai powder aja. Di sini powder foundation dari L'Oreal Infallible karena memang menurut aku sih ini coveragenya yang paling oke untuk tipe jenis wajahku. So, aku akan langsung aplikasikan aja di wajahku dalam kondisi tadi yang sebelah kanan menggunakan primer, yang kiri nggak pakai ya. Setelah di tap-tap nggak menunggu waktu lama, pastinya dia langsung flawless bisa mengcover noda. Dan hasilnya memang matte, tapi menurut aku masih natural ya, nggak kelihatan yang berbedak banget. Dan kayak gini untuk hasil makeup di hari itu, aku lupa juga kasih lihat jam berapa, tapi kalau nggak salah sih itu sekitar jam 9.30 atau setengah 10-an pagi. Aku akan pakai seperti biasa keluar rumah panas-panasan pakai masker, karena memang cuma sebentar keluarnya, nanti aku akan update lagi kalau udah sampai rumah ya. Dan akhirnya ini aku udah sampai rumah sekitar jam 1:10, jadi total pakainya 3,5 jam. Waktu aku buka maskernya, itu kelihatan kalau dia nempel banyak di situ, karena memang aku tadi pakai powder foundation, nggak aku set menggunakan setting spray, jadi biasanya dia nempelnya agak lumayan. Cuman kalau kalian lihat di bagian wajahku ini kelihatan masih flawless ya. Kalau aku zoom di sekitaran T-zone aku tadi yang menggunakan primer di sisi kanan, aku rasa sih masih bagus. Coveragenya masih oke, kayak kelihatan smooth gitu. Sedangkan yang di sebelah kiri memang dia belum terlalu berminyak, tapi kayak teksturnya udah mulai kelihatan gitu loh. Kayak gini untuk perbandingannya kalian bisa langsung lihat sendiri aja. Tapi kalau untuk perbandingan coveragenya sih sebenarnya selain T-zone ini dua-duanya masih bagus ya. Untuk yang terakhir ini udah jam 5.16, jadi memang pakainya sekitar 7,5 jam. Karena ini udah agak sore, aku ada di deket jendela tuh udah gak terlalu kelihatan mataharinya, jadi aku bantu dengan pakai cahaya lampu, semoga masih kelihatan ya. Dan kalau aku lihat untuk zoomnya di sisi kanan wajah aku, itu memang di bagian lipatan hidungnya udah berminyak, tapi untuk coveragenya masih cukup bagus. Tapi di sebelah kirinya berminyak juga, cuman untuk teksturnya dia akan lebih kelihatan. Kesimpulannya di sini sih kalau kita menggunakan primer yang Maybelline Fit Me ini, menurut aku baru akan kelihatan berminyak setelah 7 jam ke atas ya. Padahal ini cuman menggunakan bedak aja. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan foundation seperti kemarin, at least akan lebih tahan lagi. Dan sekarang sampai di kesimpulannya, aku akan langsung bandingkan dengan klaim produk yang tertera di sini ya. Yang pertama untuk teksturnya, dia ini krim yang ringan. Udah gitu bisa membuat kelihatan smooth di muka. Menurut aku sih sebenarnya memang di awal krimnya ini agak kelihatan cukup tebel ya. Tapi setelah diratakan di wajah, memang dia ngeresepnya cepat dan berasa kayak ringan gitu loh. Dan untuk membuat makeup yang smooth, aku rasa bener karena dia bisa bener-bener ngeblurin pori-poriku. Tadi kan udah lihat ya before after seperti apa. Kayak tekstur poriku yang gede-gede itu langsung kelihatan ngeblur. Terus yang kedua, dia ini penampakannya nanti akan matte, udah gitu bisa mengontrol minyak, bertahan sampai 16 jam. Memang tadi setelah mengaplikasikan primernya, kelihatan ya muka aku tuh yang tadinya agak berkilau karena moisturizer, tiba-tiba langsung kayak matte yang natural gitu. Dan di pemakaian sekitar tadi 12 jam, aku rasa sih masih cukup bagus, kayak coveragenya juga nggak yang hilang-hilang banget.
Walaupun udah agak berminyak di sekitaran T-zone, tapi bukan yang parah sampai selumer itu. Untuk lem selanjutnya ini dia bisa melembabkan dan mencerahkan, udah gitu tidak berasa berat ataupun lengket. Menurut aku memang benar di awal kerasa lembab gitu, karena kan tadi teksturnya seperti lotion ya, tapi setelah meresap memang udah kayak langsung gentle aja. Dan rasanya memang nggak berat di kulit, apalagi lengket, nggak sama sekali. Waktu dipegang tuh udah langsung kayak matte aja. Untuk lem selanjutnya, dia membantu foundation agar tetap stay all day. Memang bener tadi udah pakai selama 12 jam, kondisinya seperti itu, kalian udah bisa lihat. Tadi bahkan di 7,5 jam dia udah mulai berminyak, tapi setelah di tap-tap itu kayak masih bagus hasilnya. Cuman ngelopek dikit di bagian ujungnya karena tadi aku menggunakan masker. So aku rasa memang ini sesuai dengan klaimnya, dia nggak membuat makeup gampang bergeser. Yap, sayangnya selesai sudah untuk videonya, dan kesimpulan di akhir untuk Maybelline Fit Me Mattifying Primer ini menurut aku worth sih dengan harga segitu. Kita dapetnya udah lumayan banyak ya, 30 ml. Dan ini pun dia memang berfungsi dengan baik sesuai dengan klaimnya, bisa ngeblurin pori dan mengontrol minyak. Kalau misalnya kalian tanya ini mirip primernya apa, itu kayak makeover yang mattifying, tapi memang beda secara tekstur. Cuman untuk fungsinya sama, bahkan ini dapatnya lebih banyak ya. Setelah lihat reviewnya, kalau menurut kalian sendiri gimana? Worth nggak beli primer ini? Komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Khususnya buat kalian yang penasaran sama produk primer barunya Maybelline ini, semoga bisa membantu ya. Kalau kalian suka video, pastikan untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye!